Sahabat Alia, kalau kita ditanya pas masih kecil gitu ya, atau kita bertanya dengan anak-anak kecil, besok besar mau jadi apa sih? Rata-rata kebanyakan mau jadi dokter. Nah, gimana nih? Pendidikan untuk menuju dokter spesialis, dokter umum, itu susah apa enggak sih? Kali ini saya akan ngebahasnya. Kita ngobrol-ngobrol dengan dokter muda. Ada dokter muda Indra dan juga dokter muda Sofi. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Kiki gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Oke, siap. Alhamdulillah. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol, ternyata banyak ya, nggak kerasa juga gitu. Tapi kita belum ngobrol-ngobrol yang ditonton sama sahabat Aliyah nih, tentang perjalanan kalian menuju apa ya, dokter muda ini. Karena kan sebelumnya memang belum ada sebutan dokter ya. Iya benar. Nah, itu awalnya kalian itu kenapa sih milih jurusan kedokteran? Oh, Aduh. agak sulit ya. Apa sama seperti statement saya di awal, pas masih kecil ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Gimana? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku waktu kecil bener sih, kayak itu sesuatu yang mainstream dikatakan anak kecil pasti mau jadi dokter. Cuman ada background lainnya. Kalau dari keluargaku kebetulan ayah sama ibu itu perawat, jadi kerjanya di rumah sakit dan waktu kecil tuh sering banget diajakin ke rumah sakit. Jadi kayak pulang sekolah pulangnya nggak ke rumah sakit gitu. Buat main di sana. Jadi kayak exposure terhadap rumah sakit atau hal-hal yang berbau tentang kesehatan itu gede banget kalau di keluargaku sendiri. Jadi emang dari kecil pengen jadi dokter, terus kemudian waktu SMA ya biasa lah ya, SMA masih labil gitu mau jadi dokter gak ya, jadi atau jadi insinyur yang kayak lebih keren nih kalau jadi anak teknik gitu. Jadi ternyata orang tua juga pengennya saya jadi dokter, jadi ya udah deh jadi dokter, nyemplung deh di sini. Oh, jadi kayak ya udahlah sama-sama dari jalur kesehatan ya, gitu benar. Jadi istilahnya orang tua pun juga bisa ikut membimbing gitu ya. Benar. Emang kalau dari SMA-nya, kalau Indra sendiri IPA? Iya, IPA. Pas Oh, sama IPA. ya sudah, berarti emang udah jalurnya. Kalau Sofi sendiri? Kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip Kak, karena kan dari papa, dari bapak profesinya sama dokter. Sebenarnya kalau dari kecil itu kayak nggak ada pilihan lain gitu kan. Oh iya. Udah adanya tuh cuma jadinya dokter gitu aja. Oh, nah gitu. Awalnya sih kayak ya biasa ya Kak ya kan, nggak mau dikekang gitu kan, kayak apa sih mau apa masa depan aku gitu. Oh kan. iya. Gitu. Cuman ada beberapa pilihan profesi lain yang sempat aku consider kayaknya bisa nggak ya kalau aku jadi ini jadi itu gitu. Cuman lama-lama aku pikirkan lagi, ternyata kalau jadi dokter tuh nggak cuma kita profesi, tapi kita juga bisa beramal, kita bisa gampang banget bantu orang. Itu dari menurut aku itu dengan jadi dokter kita kasih pelayanan kesehatan, dan banyak aku lihat dari teman-teman bapak juga itu cerita-cerita pasien yang misalnya kesulitan ekonomi, gimana itu dibantu tuh dari profesi dokter tuh menurut aku yang ternyata amalnya ini ntar jalan terus gitu, dengan kita bisa bantu pasien yang mungkin kalau buat dokter ya udah nggak kerasa karena kita ya udah kerjain pasien. Misalnya bisa bayar seikhlasnya nggak apa-apa gitu. Cuman kan kalau dari sisi pasiennya kan pasti ngerasa sangat bersyukur, mendoakan dokternya gitu. Bener. Kan jadi aku pikir kita bisa bantu orang, insya Allah juga pahalanya besar. Kita ikhlas menolong orang, jadi kayaknya jadi dokter aja deh gitu ya. Emang benar gitu profesinya. Bukan berarti yang lain profesinya nggak mulia ya. Cuman aku lihat dari sisi positifnya, kayaknya gampang nih kita bantu orang, itu di profesi dokter tuh gampang banget gitu. Oke. Jadi dari sisi kemanusiaannya ya kalau Sofi ya. Dan mau nggak mau pandangannya karena orang tuanya dokter, ya udah, ya udahlah ngikutin jejak orang tua gitu ya, menjadi penerus. Iya, bisa dibilang kayak gitu.
Iya kan kadang kan ada ya yang pengennya meneruskan profesinya dari orang tua. Misalkan orang tuanya polisi, anaknya juga pengennya jadi Polisi polisi. juga, ya. Anaknya bapaknya tentara, pengennya jadi tentara kayak gitu. Bisa-bisa kalau misalkan anaknya perempuan ya jadi persit lah ya, mungkin nggak jadi koat. Ibu tentara. Ibu tentara. Iya, persit. Bener. Karena orang tuanya kan jadi role model gitu bagi anak-anaknya. Iya gitu. Jadi kan pengen kayak ibu gitu, Iya. pengen kayak bapak, kayak gitu kan biasanya. Jadi memang udah difokusin ya kalian semua itu ya, dari mulai masuk IPA, terus Iya, nanti kuliah nih jadi dokter, berarti belajarnya harus sungguh-sungguh gitu ya. Karena susah kan masuk fakultas kedokteran. lumayan. Ya, susah. Susah banget. Susah banget. Susah materinya juga ya. Materinya juga. Materinya, terus ujiannya banyak. Kak. Oh, ujiannya kita banyak? ujiannya banyak banget, terus pressure-nya sih karena anak-anaknya itu mungkin kalau SMA nggak kerasa ya kak. Model-modelnya kan ada yang suka main, ada Iya, yang gini iya. kita nyontek bareng gitu kan. Kalau di kedokteran tuh cenderung semua itu mindset orang pintar semua, jadi Iya. orang yang kerjain sendiri gitu. Oh, Jadi kita iya. mau nggak mau kita harus terpacu juga karena nggak bisa kita ketinggalan sama teman-teman kan. Tuh. Ya karena memang kalau yang saya tahu juga kalau dokter itu pasti pinter-pinter, ya kan? Kalau di sekolah kan masih campuran. Iya. Ada yang pinter, ada yang biasa, ada yang emang dia sebenarnya tidak menonjol tapi sebenarnya dia bisa gitu kan, macam-macam. Tapi kalau untuk di kelas kalian zaman-zaman kuliah itu pinter-pinter ya. Bahkan kalau SMA tuh anak yang pintar tuh sekongkolan nyontek-nyontek bareng gitu kan, kan seru gitu kan sama Nah, teman-teman. itu. Tapi ada loh pinter yang nggak mau nyontekin lah. Iya. Aduh. Ada sih. Gimana tuh? Ayo siapa? Ada di antara kalian? Aku tim nyontek sih kan. Oh, tim nyontek. Tim kerjasama. Tim kerja sama. Kalau Indra tim Sama. tutup buku nih. Apa sama Udah kayak ini? Iya. Bikin bilik sendiri gitu. Benteng. Zaman dulu ya. Apa masih kita kan nggak seumuran. Kalau seumuranku dulu ya emang kayak begitu. Jadi ada buku paket, buku Iya. itu tinggi bener. Dulu SD sih, aku ngerasain waktu SD sih. Oh, Itu pernah teman-temanku banyak banget yang jadi kayak ya udahlah ikut-ikutan juga ya bikin benteng. Padahal dia nggak termasuk daftar pemilih ya. Ngapain bikin bilik gitu. Bener, padahal gak nyoblos nih. Nah itu dia. OTW 2024. Oh, kalau misalkan yang kalian rasa ini setelah masuk di Fakultas Kedokteran, itu gimana itu rasanya? Jujur kaget sih, Mbak. Soalnya kagetnya kenapa? Karena sistem kalau kita udah mahasiswa sama siswa yang masih SMP SMA itu kan beda banget ya. Kalau SMP SMA kita kayak anggapannya disuapin gitu sama guru kayak nih kasih ilmu A, ilmu B. Jadi kita tinggal ya udah tinggal nelen aja kan. Tapi kalau misalnya waktu di kuliah itu nggak gitu. Jadi dosennya neranginnya bukan yang sampai ke akar-akarnya gitu, tapi kita sistemnya tuh lebih ke student center gitu. Discussion. Ya, discussion gitu. Jadi bukan teacher center lagi tapi lebih ke student center. Jadi kita harus menggali sebanyak mungkin ilmu dari ya belajar mandiri, kemudian nanti kita diskusikan waktu ada problem based learning. Jadi ada namanya PBL atau kelas tutorial itu kita diskusi tentang misalnya penyakit A. Ya udah kita diskusi dari A sampai Z tentang penyakit A kayak gitu. Jadi harus mandiri sih, dan itu cukup mengagetkan buat saya karena benar-benar kayak kalau misalnya di sini kita benar-benar belajarnya sendiri-sendiri ya. Sebenarnya bukan yang kayak jadinya individualisme gitu, cuman lebih ke tanggung jawabnya itu ada banget gitu kalau waktu jadi mahasiswa. Bener. Karena tanggung jawab buat kita pribadi, buat orang tua, buat keluarga itu kan ada banget kalau waktu udah jadi mahasiswa. Dan itu awal-awal sih agak kaget, jadi kayak pace-nya nih harus ngaturnya agak susah waktu awal-awal. Jadi kayak ini harus mau yang pace-nya tinggi banget atau kayak yang ya udah slow aja dulu gitu. Tapi sering berjalannya waktu karena juga udah terbiasa dengan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia yang kayak gitu, jadi lebih bisa enjoy lah kayak gitu. Oh, awal-awalnya berarti kaget juga Sofi ya? Kaget juga kak, karena ya itu kayak aku bilang tadi kan, jadi kita ada kelas tutorial, kita dikasih kasus, dokternya tuh diem aja di pojokan gitu. Terus kita kayak giliran, misalnya kita akan dikasih paragraf nih kak, kasus misalnya ada pasien datang dengan gini. Nah kita tuh cari ini apa ya kira-kira yang bisa dibahas, apa yang dibahas. Nah tuh nanti poin-poin kita tulis poin-poinnya semua di papan.
habis itu dibahas satu-satu, bener-bener dibahas rinci. Jadi kalau misalnya nih Kak nggak belajar, ya udah diem Kita aja. nggak tahu kan Diem ya, aja, apa iya. yang harus kita lakukan gitu ya. Pasif, dan itu dokter tuh dokternya, gurunya kita ya. Nilainya dari itu, dari ada nggak ya anak ini niat untuk muncul tuh diskusi. Keaktifan. Keaktifan, Oh. Jadi nggak cuma belajar dosen ngajar kita nyatet terus ujian Iya, ujian hukum ujian kayak ujian tulis dan itu enggak, jadi kita macam-macam ujiannya. Dari situ pun nilainya tuh tiap pertemuan dinilai gitu kan, dan bisa banget kalau misalnya kita pasif itu nanti bikin kita nggak lulus Iya. ujian, Karena ada bobotnya sendiri. ada bobotnya sendiri-sendiri gitu. Berarti ngulang lagi, Ya. ngulang lagi. Ngulang. Jadi itu yang membuat mahasiswa nggak lulus-lulus gitu ya. Untuk yang pasif gitu ya. Iya, Benar. ujiannya tuh sering banget juga Kak. Kalau di fakultas lain kan satu semester tuh Iya, ujian UTS UTS, sama UAS. UAS. Ah, iya. Kalau kita itu sistemnya blok. Jadi blok itu satu semester dibagi 3 blok. Jadi sekitar 1,5 bulan lah. 1,5 bulan itu mirip sebenarnya kayak koas ya, departemen-departemen. Ya blok itu sebenarnya konsepnya sama. Jadi misalnya kita blok 1, misalnya kita bahas misalnya embrio apa itu? Blok 1 komunikasi sih. Komunikasi doang sih blok 1. Mungkin kita cari yang susah ya. Kayak blok Blok 7 di respi. 7 misalnya respirasi. Ya kita bahas tentang organ-organ pernafasan, penyakit-penyakit pernafasan. Ya udah, nyentuhnya itu aja, Kak. Nanti blok 8 bahas tentang kardiovaskular, jantung. Ya bahasnya di daerah Di jantung, pembuluh darah aja gitu. Gak bahas yang lain-lain gitu. Tapi ujiannya sering akhirnya. Satu kali ujian pun kayak beberapa tipe ujian juga gitu loh. Jadi stresnya sih di situ sih. Keseringan ujian. Keseringan ujian bener. gitu ya. Keseringan ujian. Oh, itu termasuk cobaan yang harus kalian cobain. Iya bener. Cobaan yang harus dia cobain. Bener. Bener. Oh, tapi kan karena ini memang sudah niat kalian gitu, jadi mau nggak mau kalian itu harus tanggung jawab di situ Ya, gitu benar. Pernah nggak ada satu waktu gitu kalian yang bener-bener pasif pas pelajaran? Mungkin karena terlalu banyak tekanan atau kalian tuh susah banget nih di materi yang ini gitu kan. Kadang ada ya kayak kita kuliah dulu, sekolah juga kan kita kadang udah stuck nih kalau udah materi ini kayaknya kita udah susah gitu. Itu pernah nggak kalian alami? Pernah sih Kak, tapi pernahnya bukan gara-gara pengen pasif, sengaja pengen pasif sih, enggak, karena sakit waktu itu. Oh iya. Jadi sakit menjelang mau ujian, malah opname. Ya udah belajar sambil opname, sambil kayak buka-buka Susah ya? slide. Tapi kan ya percuma ya sebenarnya, masuknya pun dikit ya. Ilmu yang masuk kan ya dikit ya. Akhirnya ujian ya nggak maksimal kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau kayak harus ikut remedial gitu. Oh gitu. Iya. Capek pasti sih, kayak capek, pengen pasif. Tapi karena gimana ya, taruhannya tuh nggak lulus gitu, taruhannya. Jadi kita lebih takut Nggak lulus. Nggak lulusnya Bener. gitu ya. Iya benar. Daripada kelamaan Daripada gitu ya. kelamaan. nggak Kelamaan, lulus. benar. Oh iya, kalau Melawan rasa itunya, rasa malesnya itu kita motivasinya itu. kalau Indra sendiri, kalau tadi Sofi itu kan karena Iya, sakit ya. sakit. Sama sih, karena pasti ada momen-momen dimana kayak aduh capek banget, pengen main atau pengen hangout atau pengen ketemu teman-teman aja gitu, gak pengen belajar. Ya pasti ada fase-fase itu, cuman apa ya, tiap orang-orang kan pasti ada coping mekanismenya beda masing-masing ya. Jadi kayak misalnya aku sendiri, kalau coping mekanismku ya mungkin nonton film atau ya tidur itu nomor satu ya. Tidur itu Oh kayak iya, kayak istirahat banget gitu ya? Bener, itu jadi salah satu coping mekanismku sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dibikin tidur tuh bisa, stresnya bisa agak relief dikit gitu. Nah kalau misalnya aku udah lagi stres banget itu ya pasti sih ada momen-momen kayak tutorial tuh jadi kayak pasif, cuman at least aku tetap berpendapat lah. Jadi nggak bener-bener selama 2 jam tutorial itu nggak ngomong sama sekali, tapi at least tetap berpendapat gitu. Jadi tetap masih Berminimum lah. Ya, Oh, mau gak mau tetap harus belajar dikit-dikit aja, kayak ya udah sebisanya. Oh iya, karena sayang banget ya Iya, kalau bener. misalkan kalau kita pasif terus. Tapi ada nggak di kelas kalian tuh yang pasif? Atau nggak ada? Memang kalau dokter itu semuanya aktif. Ada sih. Ada sih. Oh ada ya. Ada. Oh berarti masih salah satu dari kita itu masih ada yang nyantai gitu ya, Iya.
sama lah kayak di sekolahan kita, di kelas kita kan pasti ada yang nyantai, ada yang misalkan menggebu-gebu juga ada gitu. Nah, gimana kalau misalkan kesibukan kalian sekarang, tadi kan ngebahasnya tentang perkuliahan gitu ya. Nah, sekarang kan udah jadi dokter muda. Nah, kesibukannya itu seperti apa? Nanti lanjut di part 2 ya.